unannasa wa la yazkurunallaha illa qalila, ya kan? Nyumbangnya sedikit, fotonya banyak, kan? Kan kayak gitu. Tapi sudahlah, biar itu menjadi sebuah hubungan personal dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ambil yang konkret saja di Sulawesi Barat ini. Kenapa kita tiba-tiba bicara stunting? Ya. Padahal itu adalah masalah hulu, masalah hilir. Hulunya adalah ketahanan keluarga. Jangan bicara soal ini kan gizinya, bukan di situ masalahnya. Di urusan rumah tangga yang tidak dipersiapkan dengan baik. Kan kita berumah tangga itu banyak orang yang tidak merencanakan rumah tangga, tiba-tiba jadi suami istri. Tiba-tiba loh Pak Ustadz. Iya, istilah tiba-tiba gini, dia tidak punya perencanaan yang matang. Ya betul. Pokoknya kita saling mencintai, selesai perkara. Padahal dia tidak mengerti bahwa pernikahan itu bukan sekedar modal cinta. Di dalamnya ada misakan ghaliza, sebuah perjanjian agung antara dia dengan Tuhan. Ya kan? Nah, itu yang tidak selesai. Lalu kemudian dengan sangat buru-buru kita bicara stunting, angka tertinggi Sulawesi Barat. Oh, mohon maaf, itu hanya variabel-variabel di hilir. Karena ada variabel lain, 170 janda dalam satu semester 2022. Ini lagi viral kayak begitu. Nah, bagi kita yang bergerak dalam dunia sosial keagamaan, menurut saya, pendekatan saya bahwa penyelesaian seperti ini tidak bisa tidak kita harus bicara soal pendekatan agama. Nah, agama itu seperti disebut tadi oleh Ustadz Furqan, agama ini jangan jadi wilayah marketing, jangan jadi tren. Dia harus menjadi sebuah spirit, menjadi nilai, menjadi sebuah value, menjadi semacam ada ruhnya. Ruh beragama kita itu berjalan, punya terjemahan. Adapun yang lain menjadi kemasan, pakai jilbab ini, pakai pakaian ini, itu adalah sesuatu yang tentatif. Hari ini tren, tahun depan tidak tren. Setiap masuk bulan Ramadan banyak tren, pakaian muslimah, baju muslimah. Tapi ketika kita tarik menjadi sebuah urusan terdalam dalam beragama, pertanyaannya adalah apakah dia mampu merubah perilaku? Belum tentu. Dia hanya merubah suasana pasar. Sebelum Ramadan sedikit orang masuk pasar, masuk Ramadan banyak orang masuk pasar. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ternyata lebih banyak terlihat di pasar ya Pak Ustadz ya hijrah ini. Baik, kita mengundang kembali mendengar untuk bergabung, silakan di 0426 2322 443. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, dengan siapa Pak? Pak Iwan. Pak Iwan, ya boleh dikencangkan suaranya sedikit Pak Iwan? Ya, Pak Iwan Bu. Di mana Pak Iwan? Di rumah. Di rumah. Mamuju ya? Iya. Baik, silakan pertanyaannya. Ya, ini terkait dengan satu Muharram. Ini kalau satu Muharram, kayaknya kita ini umat Muslim ini tidak merayakannya dengan meriah. Kalau tahun baru kadang-kadang itu, sampai dibikinkan acara di rumah. Iya. Iya. Yang ini saya mau tanyakan terkait dengan itu mitos-mitosnya masyarakat kita itu biasanya kalau satu Muharram itu katanya harus membeli barang, khususnya barang-barang yang barang baru kayak timba, yang di dapur gitu ya? Yang di dapur. Pokoknya tempat-tempat yang memang bisa diisi lah, seperti mungkin beras atau apa. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Baik. Membeli hal-hal begitu, apalagi ada kepercayaan masyarakat kita yang katanya sih kalau membeli itu yang mendapatkan berkah. Mungkin ada dalilnya, mungkin atau apa hukumnya. Sehingga adanya seperti itu. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, langsung mungkin dijawab, Ustaz Furqan dulu ya. Baik, satu dua tali dengan pertanyaannya tadi Pak Kece. Saya kira saya tarik di benang merahnya. Itu kan cara pandang semua. Inilah yang perlu kita hijrahkan ini. Ya. Jadi tadi kan cara pandang politik, ya kan? Ya. Keduanya tadi cara pandang beragama gitu. Ya. Saya kira inilah yang perlu dihijrahkan, ya gitu. Inilah momentum hijrah. Ketika cara pandang politik itu harus dengan uang, ya, harus dengan money politik, ya. Politikus hijrahkan bahwa jadi pemimpin tidak harus pakai begitu, ya.
Yang warga juga hijrahkan pola pikir Anda bahwa saya tidak mau suara saya dibeli hanya dengan amplop yang harga-harga misalnya rupiah gitu. Iya. Nah, ini kesadaran multi ini harus menjadi sebuah kesadaran bersama bahwa kalau kita mau menjadikan sebuah politik yang bermartabat, ya, politik yang punya izzah dan marwah, ini harus menjadi kesadaran bersama, ya. Dan ini kita akan berada terus di lingkaran setan ketika kita tidak mau hijrah, ya kan? Hijrah itu kan maksudnya minal dzulumati ila nur, Iya, ya. betul. Dari kegelapan menuju sesuatu yang terang benderang, ya. Intinya itu ya, Pak Ustadz. Iya. Nah, ini kalau kita masih ada di situ transaksional, ya. Politik harus selalu dipahami dan itu kita menjadi pemahaman kita dan masuk bahwa hal ini orang mau masuk politik harus dengan uang banyak dan sebagainya, maka yakinlah yang akan lahir pemimpin-pemimpin yang ya hanya ketika jadi ya bagaimana kembali modal, kemudian akan lahir pemimpin yang tidak sesuai tempatnya. Akan kesulitan orang-orang pintar seperti Ustaz Ismail misalnya ini. Dan pada akhirnya keluhan yang ada ya Ini Pak Ustadz problem. ya. Karena tadi ya lingkaran setan yang harusnya dipahami bahwa uang ini kan politik itu kan sesuatu yang sangat menentukan nasib banyak orang. Tapi kalau cara-cara kota dilakukan, saya kira inilah yang substansi sebuah hijrah di situ. Jadi hijrah multidimensi artinya hijrah pemahaman, world view-nya harus diubah. Bahwa menjadi politikus tidak harus modal uang, harus nyogok. Modalnya adalah ya visi misi, ya kan? Bahwa inilah yang saya akan lakukan. Masyarakat juga begitu, dia harus menjadi pemahaman bersama bahwa politik yang bersih yang baik ini tidak harus selalu dengan uang dan kami tidak mau beli dengan uang. Nah, kalau dua pusaran besar ini ketemu, maka dan saling sadar karena mau hijrah, merindukan sebuah politik yang bermartabat, maka akan ketemu, maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin yang bermartabat. Kapan itu Pak Ustadz? Itu Ya. ketika mereka semua hijrah. Ya. Gitu. Kita mesti dukung ya Pak Ustadz ya. Kedua pihak dalam hal pemilu ini, pemilih dan yang dipilih. Betul. Ya kita dukung kedua-duanya hijrah. Termasuk kita juga nih. Ya. Corong RRI inilah yang menjadi Ya, insya Allah. Baik, tadi itu 1 Muharram nih kayak beli barang-barang baru, ini identik sekali dengan ibu-ibu nih Pak Ustadz Nur Salim. Ini sebenarnya bagaimana ini pandangan Islam terhadap fenomena ini, beli barang-barang baru. Ini khusus kayak beli barang yang berupa wadah, bisa diisi istilahnya. Itu filosofinya bagaimana, saya juga nggak ngerti gitu Pak Ustadz. Nah, itu menarik pertanyaan. Kalau katakan filosofinya itu jadi menarik. Kalau dikatakan dalilnya itu menjadi ketat sekali. Iya. Baik. Jadi kalau filosofinya ini kan bagian dari sebuah membangun tatanan baru, suasana baru. Jadi orang-orang dulu itu kaya dengan filosofi. Sehingga ini kan tahun baru. Cocoknya kita ini cari yang baru. Baik. Jadi orang dulu kan gitu. Nah, tapi kemudian sekarang berubah menjadi sebuah kecenderungannya masuk dalam wilayah keyakinan. Nah, ini jadi problem. Baik. Jadi problem. Seolah-olah kalau tidak seperti itu, Aduh. apa akan terjadi? Nah, kata kasarnya ngarah ke syirik ya Pak Ustadz. iya, dan itu bahaya. Ada namanya iltizamul batil, memaklumi kebatilan. Bahaya ya kan? Jadi itu kita pelan-pelannya maksud saya bahwa di dunia ini banyak hal yang salah. Tetapi dalam menyikapinya itu kata Imam Syafi'i, al-aqifu bidinihi wal arifu bihali ummati. Kita termasuk orang yang selalu harus lebih ketat kepada diri kita dalam hal menjalankan ajaran agama, tetapi pada sisi yang lain kita menjadi arif bijaksana terhadap orang lain. Itu sebetulnya spirit dakwah yang sangat Kayak berat ya Pak Ustadz ya. berat tidak itu? Enggak berat. Enggak berat ya? Ini persoalannya kebesaran hati. Kebesaran hati. Ketika bicara soal agama, kita yang memperketat diri. Kita secara pribadi ketat dalam melaksanakan ibadah sholat, ketat puasa, ketat bangun tengah malam, ketat bersedekah bagi kita. Kepada orang lain yang belum sholat, yang belum puasa, al-arifu, kita arif bijaksana. Kenapa? Karena tugas kita sebagai dai itu adalah mengajak orang kepada kebaikan. Jadi ngajak. Sikapnya itu harusnya bagaimana ke orang lain? Ngajak aja. Ngajak ya. Karena urusan hidayah itu urusan Tuhan. Betul. Urusan Tuhan.
Kita ini baru berapa tahun kita berdakwah. Coba Nabi Ibrahim, Nabi Nuh 950 tahun. Cuma 80 orang yang terima dakwahnya, ya kan? Jadi jangan kita menjadi orang yang, waduh, ini kurang ajar mereka ini. Memang mereka ini bebal. Sudah 3 tahun saya ceramahi mereka, kok tidak ada yang sadar-sadar. Anda bukan siapa-siapa. Nabi Nuh itu 950 tahun yang percaya sama dia hanya 80 orang. Anaknya saja kata Al-Quran laisa min ahlik, bukan keluargamu, karena dia tidak ingin ikut sama Nabi Nuh. Nah, kita kembali tadi pada persoalan timba, perkakas rumah tangga dan sebagainya. Kalau Anda bertanya filosofinya, kita terima secara arif dan bijaksana bahwa itu adalah sebuah spirit umat di dalam menangkap suasana baru. Apa namanya? Mungkin saya bicara secara psikologis saja. Membangun semacam sensasi baru dalam rumah tangganya. Baguslah kalau ada suasana yang baru kan. Rumahnya dicat, mungkin kursinya juga dicat kalau tidak diganti atau yang lain sebagainya. Tapi jangan pernah menyeret-nyeret masuk dalam ranah sifatnya ini akan terjadi mara bahaya kalau tidak diganti timbanya. Itu saya kira. Ada yang berkeyakinan bahwa rezekinya akan lebih baik kalau misalkan dilakukan itu semua. Itu doa, itu doa. Doa ya. Doa karena di dalam tradisi adat Bugis, Makassar, Mandar, doa itu ada 2. Ada doa yang terucapkan dan ada doa yang diperagakan. Doa terucapkan itu seperti kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi ada doa yang diperagakan. Saya sering kasih contoh erang-erang. Itu kalau pengantin, erang-erang, apakah isinya? Sepatu mie, sendal mie, body. Gula itu kan? Gula pasir, gula merah, ya kan? Beras, yang manis-manis. Nggak pernah itu erang-erang, isinya paria. Ya kan? Kenapa? Betul. Karena ada doa di situ, ada filosofinya. Bahwa doanya ya mudah-mudahan keluarganya mendapatkan suasana rumah tangga yang manis-manis, yang apik, yang awet. Tidak ada paria. Kenapa? Paria itu identik dengan pahit-pahit, ya kan? Menyebutnya saja sudah terasa pahit, apalagi mengunyahnya, mengkonsumsinya. Termasuk itu kayak filosofi pernikahan adat suku Mandar dan Mandar Mamuju harus bawa tunas kelapa. Itu filosofinya. Bagaimana kemudian keluarga tumbuh subur, ya kan? Berguna dari segala sisi. Berguna dari segala sisi. Hal-hal seperti itu. Tetapi sekali lagi itu masuk dalam wilayah local wisdom. Ya, sebuah adat istiadat yang sekali lagi yang kalau dalam agama tidak membatalkan syarat dan rukun perkawinan. Nah, itu. Jadi hijrah. Ini saya mau share sedikit cerita kita. Mohon maaf sekali. Peristiwa perkawinan kita dewasa ini makin hari makin menjauhi dimensi agama. Justru lebih dominan dimensi budaya. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah, tetapi substansi kita beragama, substansi kita menikah itu adalah menjalankan ajaran agama. Sekali lagi saya mohon maaf, saya harus berterus terang ya kepada semua umat bahwa ini penting menjadi tanggung jawab. Sekarang ini makin banyak pengantin, khususnya pengantin perempuan, setelah akad nikah tidak sholat duhur, Ustaz. Ya kan? Oh iya betul. Kalau akad nikahnya jam 11, tidak sholat duhur. Alasannya apa? Make up. Iya. Kalau malam mapaci, sudah maghrib, sudah di salon itu setelah asar. Jam 3 bahkan. Itu untuk mapaci malamnya. Besoknya jam 10 atau jam 11 akad nikah, sudah di salon jam 3 subuh. Sekarang kita bertanya, seluruh doa yang datang, penghulu, nasihat perkawinan, walinya, seluruh undangan, doanya jelas. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa yang didapat sakinah, mawaddah, warahmah? Nanda sholat. Iya kan? Jadi ini saya kira yang kecil-kecil inilah hijrah itu harus kita lakukan. Baik. Hijrah dari yang kecil-kecil dulu ya Pak Ustaz. Jangan bicara soal ya Allah jadikan aku pertemukan aku dengan imamku yang pantas. Jangan bicara imam kalau tidak sholat. Tapi bagaimana sih solusinya Pak Ustadz? Itu kan begini, kalau orang beranggapan di luar sana kalau nyewa indok boting istilahnya orang di sini, sekali make up itu lama. Lama. Nah kalau misalkan dihapus pada saat sholat, mau sholat,
ini butuh waktu yang lama lagi untuk indok botingnya pakaikan make up lagi. Nah solusinya tuh kayak Itulah bagaimana Pak? kata Nabi, akan tiba satu zaman di mana agama ini ibarat menggenggam bara api. Memang berat, tetapi pilihannya adalah apakah yang Anda pilih mempertahankan ketaatan kepada Allah atau mempertahankan ketebalan make up di pipimu. Kan itu Gimana itu Pak Ustadz? Jadi harus dihapus ya Pak Ustadz ya? ya. Harus dihapus atau kan ada istilahnya menjama ya? Menjama sholat boleh kah Jadi dalam keadaan itu seperti problemnya ada sendiri. Yang boleh tidak sholat siapa sih? yang sakit? Anak-anak yang sakit, yang Yang sakit pun harus tidur, sholat. ya, yang Yang- tidur saja. ya, Tidak ya, yang berakal. tidur, zawalul akli, dan orang gila. Nggak masuk orang kawin. Nah, maksudnya, Iya kan? Yang boleh jamak siapa? yang dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Ada juga pandangan mengatakan yang dalam keadaan sakit. Ya. Tapi ya bukan yang pengantin. Duh, bagaimana dong itu Pak Ustadz? Ya, jadi lalu kemudian ini kan pasti akan menimbulkan semacam gejolak. Pertanyaan paling ekstrimnya pasti adalah, terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah kesiapan untuk merubah kebiasaan itu. Mohon maaf, ini kan bukan satu hal yang berjalan sejak zaman sebelum Masehi soal make up itu. Ini hanya baru muncul saja akhir-akhir ini, baru puluhan tahun terakhir ini. Padahal kalau kita belajar, saya masih lihat fotonya Pak Amin Rais itu, Iya. setelah menikah, beliau bersama istrinya sholat sunnah. Sekarang tidak ada sholat sunnah, yang ada selfie. Ya kan? Jadi sekali lagi, makin hari pernikahan itu makin tidak mendorong ke arah agama. Tapi dia masuk dalam ruang-ruang eksistensial, kamuflase, fata morgana yang hanya terkumpul dalam sebuah file yang disebut dengan media sosial. Pada akhirnya jauh dari hijrah ya Pak Ustadz. Jauh dari hijrah. Bolehlah dibahas lain waktu ya Insya spesial Allah. khususnya soal make up pengantin ini ya. Baik Ustadz Furkan mungkin ada tanggapan tadi soal 1 Muharram ini apa-apa harus baru di dalam dapur ya. Jadi begini, saya termasuk itu Ustaz, dakwah saya itu hijrah juga ketika saya bertambah ilmu saya. Jadi bertambahnya ilmu saya itu saya makin merasa makin bodoh gitu kan. Yang dulu gampang memponis sesuatu, hijrah saya sekarang itu bertambah ilmu saya makin bodoh. Ternyata memang Ustaz, seperti yang saya katakan, kita punya nilai filosofi yang luar biasa. Ya, saya lama di Jawa itu banyak sekali adatnya. Ada sekatenan itu. Sekaten istilahnya. Sekaten ternyata wali yang membawa dulu. Syahadatain itu. Kemudian ada memberikan makanan ke rumah-rumah, membagi. Ada istilahnya afum. Apom di sana. Apom itu kayak roti. Ternyata itu bahasa Arab afwan, Ustaz. Jadi memberikan orang supaya saling memaafkan gitu. Nah, ini kalau dihantam saya, tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya gitu. Nah, jadi termasuk banyak hal, alat-alat yang inilah perlu saya kira dihijrahkan pemahaman. Pemahamannya ya. Pemahaman. Jadi tidak berhenti di situ bahwa ritual, tapi apa dimaknai filosofi ada di situ. Ya. Saya tadi dapat ilmu baru lagi nih, bahwa erang-erang itu ada filosofi manisnya gitu kan. Ternyata manis-manis supaya doanya kehidupannya manis kayak gitu. Iya. Yang saya tahu di buku itu kan harus bisa mengelilingi dulu 7 kali ya. 7 kali baru bisa melamar seorang anak Bugis gitu. Ternyata filosofinya adalah bahwa ya Anda melamar perempuan itu Anda harus siap memang ya kan. Ada perjuangannya. 7 dapur itu kan simbol kehidupan. Artinya kalau Anda tidak mampu mengelilingi 7 kali, artinya dapur itu simbol, punya makna filosofi bahwa ya kalau kau laki-laki Bugis, apa laki-laki mau menikahi anak Bugis, jangan kesembarangan. Dan saya termasuk yang masih banyak belajar terus Ustaz, mengenai filosofi-filosofi di dalam di dalam setiap adat. Namun inilah yang kita salah karena tadi tidak memahami makna-makna yang terkandung. Kita hanya berhenti di ritual, namun tidak menggapai substansial. Nah, inilah pemahaman hijrah pemahaman. Saya kira kalau substansi yang kita dapat, ya ketakutan-ketakutan yang fenomena terjadi saat ini itu tidak akan terjadi. Kita banyak tadi cuma pernikahan yang begitu mewah, yang begitu banyak. Sebenarnya kalau substansi menikah itu kan simple aja. Simple. Ya, pesan Rasulullah kan nikah itu mudahkan, cerai persulit.
Kita terbalik sekarang. Jadi Cerainya mudah, nikahnya yang sulit. Karena uang panai itu. Dan uang panai ternyata punya makna filosofi juga. Saya pernah kaji, punya makna filosofi juga itu ternyata uang panai itu. Bahwa memang orang Bugis dulu itu memang sakral. Jadi yang dinikahi orang panai itu kan memang wanita-wanita yang memang bersih, suci. Maka yang mau datang ya tidak boleh sembarangan, gitu kan? Harus, orang bilang harus selevel, gitu kan? Sekufu. Sekufu. Nah sekarang kalau sering pacaran, sering apa, itu tidak ada yang pandai itu. Apalagi kenapa begitu seorang orang Bugis yang Bugis atau Mandar Makassar orang suci mau didatangi, makanya harganya mahal. Tapi kalau dibawa pacaran, pegang-pegangan, ya dia sudah memurahkan dirinya. Bukan lagi bergeser. Kalau tadi awal kita bicara itu namanya reduksi. Makna nilai filosofi makin hari makin dikerdilkan. Jadi kita ini gaya saja, gaya saja yang ada. Jadi kalau tarik masalah pernikahan itu kan kalau dalam tradisi Bugis disebut uang panai, orang Mandar menyebut sorong. Iya, pas sorong. Itu kan sebetulnya ada makna di situ bahwa berumah tangga itu tidak cukup dengan cinta yang membara, tapi harus juga dengan dapur yang membara. Jadi dengan pengorbanan. Substansi cinta itu kan pengorbanan. Iya. Baik Pak Ustadz, kita tahan dulu Pak Ustadz, kita jeda sejenak. Pendengar masih bersama kami di Halo Sulawesi Barat. Anda masih mendengarkan 96 MHz Talk Show Halo Sulawesi Barat. Stasiun produksi RRI Mamuju. Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar. Untuk menjadi besar, kita harus bersatu. Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme. Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya. Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan. Anda masih mendengarkan 96 MHz Talk Show Halo Sulawesi Barat. Stasiun produksi RRI Mamuju. Baik, saudara pendengar, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Perbincangan kita tersisa beberapa menit lagi ke depan. Dan perbincangannya sebenarnya ini bisa dibilang nggak cukup 1 jaman ya. Karena ini pembahasan yang sangat besar tentang revolusi juga ya. Kalau ini bahasa kerennya revolusi ya Ustadz ya. Iya, bahasa Islamiahnya
Hijrah. Iya. Baik, dan ada yang mencoba bergabung, kita langsung menyapa saja. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak? Amri di Kalimamuju. Dengan siapa? Pak Amri. Pak Amri di Kalimamuju. Iya. Iya, silakan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terkait dengan bulan Muharram ini Pak Ustaz. Ya saya melihat masyarakat Pak Ustaz. Masih sangat banyak yang takut pada bulan Muharram ini Pak. Takut kenapa Ada itu Pak? mereka tidak mau bangun rumah, tidak mau menikahkan anaknya pada bulan ini. Katanya bulan ini sangat berbahaya, bisa mendatangkan bala. Mohon penjelasan Pak Ustaz terkait hal tersebut. Ya. Dari mana pendapat tersebut Pak Ustaz? Gitu. Ya. Apakah ini hanya tradisi dari dulu kan nenek moyang atau bagaimana? Ya. Mohon penjelasan saja Pak Ustaz. Baik, itu saja Pak Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri dari Kalimamuju. Ya, ini kayak apa ya? Bisa dibilang semacam dikte yang bagi saya sih kurang jelas ya Pak Ustadz. Bisa silakan Ustadz Furkan atau Ustadz Nusalim? Ya baik, saya kira hampir semua ya. Jadi banyak ya mengatakan bahwa di bulan Muharram ini nggak boleh jauh-jauh perginya. Ya. Kemudian tidak boleh acara-acara, termasuk acara nikah Ustaz ya. Ya. Talk show juga. Aduh, harus dia kiri segera ya. Ya, Baik. tentu ya kalau kita mau tarik ya tidak ada yang mendasari bahwa secara ilmiah juga tidak, ya secara dalil juga tidak ada Ustaz ya. Ya jadi kalau Pak Amri tadi merasa ragu ya dicoba aja Pak pergi. Ya. Dicoba ya. Kira-kira. Ya, jadi kalau ditanya tadi ya adakah dalilnya, bagaimana hukumnya ya tentu tidak ada Pak. Jadi bahwa melarang menikah, ya nikah itu kan sederhana ya ketika laki-lakinya sudah mampu, ya ada pasangan, ya ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, akad sudah selesai, ya. Tidak ada nanti di bulan ini, kemudian di tanggal ini. Kalau misalnya menikah mau pergi begipun saya kira perintah Al-Quran kan asir wala tu'asir ya. Jadi Allah itu kan minta dimudahkan, jangan dipersulit. Nah kalau bulan Muharram sudah kebelet mau menikah harus menunggu sebulan lagi kan. Kemudian ketika mau bepergian ya memang kalau acaranya kita undang misalnya pas bulan Muharram ini tidak boleh selesai gimana nanti jadinya kan. Jadi Pak Amri saya kira agama kita ini agama yang sangat mudah, ya, tidak dipersulit dan tidak memberatkan. Jadi kalau pemahaman-pemahaman terkait hal-hal yang menakutkan di bulan Muharram, ya sejauh yang kami tahu itu ya belum ada ya dalilnya bahwa dilarang melakukan hal-hal yang justru saya curiga ya ini pemahaman-pemahaman ini justru dari luar malah yang menakut-nakuti kita. Muharram kan termasuk bulan yang mulia Ustaz. Bulan yang mulia. Ya itu yang dipertanyakan sejarahnya seperti apa sih sampai ada pemahaman yang mengatakan satu Muharram itu bahaya loh, jangan manjat-manjat, jangan naik motor, kayaknya harus di dalam rumah terus ya Pak Ustaz. Mungkin nanti saya Ismail nanti yang boleh dilanjutkan Pak Ustaz. Jadi gini, saya punya guru, saya tanya itu Muharram itu gimana? Jadi beliau menjelaskan dari sisi bahasa. Dia bilang hati-hati soal Muharram. Katanya begini, ada beberapa kosakata yang bisa dimirip-miripkan. Misalnya ada namanya Muharram, ada Masjidil Haram, ada Haramain. Ada saya punya keluarga perempuan, ibu-ibu namanya Haramiyah. Mama saya dong itu Pak Ustaz. Itu kan. Jadi kalau kemudian kata haram itu dipahami sebagai sesuatu yang terlarang saja, ini menjadi satu yang buruk. Iya, karena dalam bahasa Indonesia tuh artinya memang tidak boleh ya kalau haram. Itu tidak boleh. Tapi ketika ditarik kemudian mengalami perubahan dalam bahasa Arab, misalnya menjadi hurmah, terkonversi masuk ke Indonesia menjadi hormat. Saya tanya sama guru saya, itu maksudnya apa? Dia bilang begini, kenapa ada orang yang dalam tanda petik mengharamkan keluar rumah?
Ini yang terjadi reduksi hari ini. Bukan haram dalam pengertian berdosa. Tapi haram dalam pengertian haruma atau hormat. Menghormati bulan Muharram. Jangan dulu kemana-mana. Mari kita jadikan satu Muharram itu sebagai ajang untuk ibadah, ngaji. Begitu pandangan agamanya. Sebetulnya menjadi satu hal yang sangat mulia. Jadi, jadi jangan manjat. Kenapa jangan manjat? Ya, Anda kan kemarin saya baca-baca ada hadisnya tentang orang diampuni 50 tahun ketika dia puasa di akhir Zulhijjah dan awal Muharram. Jadi 2 hari itu. Nah, kalau kita tarik ini berarti 1 Muharram itu menjadi sebuah peristiwa yang sakral sekali. Bahkan hari ini ada ulama yang menikahkan anaknya. Ada ulama, guru tarekat malah menikahkan anaknya, mengambil tanggal 1 Muharram sebagai tanggal mulia untuk menikahkan anaknya. Beda dengan kita. Kalau ada suku tertentu ya, Muharram nggak boleh katanya. Iya, kalau ada undangan hari ini mengatakan akad nikah jam 10, kapan? 30 Juli, langsung dia tunggu dulu. Kayaknya 1 Muharram. Nanti tanggal 5 lah. Tanggal 5 Muharram. Jadi kita tiba-tiba Muharram itu menjadi peristiwa yang horor. Padahal dia adalah peristiwa yang sakral sekali. Peristiwa suci. Di dalamnya ada semacam dimensi kemuliaan. Jadi haram itu pada dimensi fikih memang bahasanya, terminologinya bermakna sesuatu yang terlarang. Tapi kalau kita tarik dalam wilayah yang lain, pendekatan perspektif yang lain, dia adalah momentum untuk menguatkan kembali penghormatan kita sebagai umat terhadap agama yang kita yakini. Jadi memang ada ulama-ulama itu yang tidak mau keluar rumah pada tanggal 1 itu. Bukan karena akan ada celaka, tapi mereka merefleksi diri. Tanggal 1 ini sekarang saya mau kerja apa? Dia sudah punya pencanangan. 1 Muharram ini saya harus punya target 3 bulan ke depan harus khatam Quran saya. Itu pencanangannya. Bukan persoalan akan ada kecelakaan di luar sana. Bukan pada persoalan akan jangan beli mobil pada tanggal 1 Muharram. Bukan jangan beli mobil. Memang hari ini hari libur. Itu kan. Ya saya kira itu aja. Showroomnya tutup ya. Tutup. Iya betul. Iya, tapi ini berbicara tentang fenomena di masyarakat yang mengatakan bahwa 1 Muharram itu bahaya. Bahaya lah istilahnya ya. Keluar rumah nanti naik kendaraan celaka, manjat jatuh. Tapi itu kayak bagi saya itu sugesti ya Pak Ustadz. Karena masyarakat percaya, karena katanya itu nyata terjadi di luar. Kalau orang manjat jatuh, orang naik kendaraan celaka. Bagi saya itu sebenarnya sugesti ya. Karena dari awal memang orang-orang mengatakan, jangan keluar nanti celaka Ki. Dari ucapannya saja itu sudah sugesti ya. Dan itu bisa terjadi ya Pak Ustadz ya? Berapa banyak gadis yang tidak jadi berjodoh dengan polisi karena disugesti sejak lahir bahwa hati-hati polisi, ditembak. Ya kan? Udah beda sekarang Pak Ustadz. Sugestinya kayak gitu. Ya kalau sudah bicara sugesti, tentu tidak lagi bicara soal benar dan tidak benar. Baik. Lebih pada dimensi psikologis aja yang harus ditata baik. Dan saya khawatir kalau sugesti Muharram ini terlalu aktif, kita masuk dalam kategori orang-orang yang mengalami kelainan jiwa. Kelainan jiwa. Iya. Karena sugestinya menjadi sugesti yang negatif. Padahal Muharram itu adalah momen-momen. Bahkan mungkin Asyahrul Haram. Dia adalah bulan yang haram. Loh kok bulan yang haram? Dia mulia ya. Iya. Bulan yang hormat harusnya. Iya, bulan yang terhormat. Kalau langsung tiba-tiba dipahami Asyahrul Haram, itu bulan haram, bulan yang dosa, bulan yang dilarang, bulan yang berdosa, bulan yang terkutuk. Seperti Masjidil Haram. Masjidil Haram. Harusnya Masjid Haram dong jadinya. Kenapa orang-orang ke sana? Lo kok sampai 40 tahun daftar tunggunya? Betul-betul itu harus dipahami ya Pak Ustadz ya. Lagi-lagi sugesti itu yang kayak misalkan kayak kita itu keseringan takut gitu. Misalkan saya takut nih sama hal-hal yang berbau mistis. Tiba-tiba ada yang lewat takut gitu. Tadi ada ini, ada itu saya lihat. Itu kayak sama aja deh kayak sugesti, kita mensugesti diri kita melihat sesuatu yang sifatnya goib
dan menakutkan gitu. Pada akhirnya datang sendiri kan, Pak Ustadz. Jadi seperti itu sebenarnya. Kan ada hadis qudsi, ana inda zanni abdi, saya berada dalam sangkaan hambaku. Jadi kalau kita selalu punya dugaan-dugaan negatif misalnya, ya muncul juga kan. Iya, baik. Satu pertanyaan terakhir mungkin. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, dengan siapa Pak? Dengan Al-Muharrik. Al-Muharrik di Tapalang ya? Iya. Di Tapalang, cuma sekarang di Majene ini. Oh iya. Baik, langsung Sedang pertanyaan. dengar RRI Playgo. Alhamdulillah. Insya Allah nanti sudah bisa sampai di sana ya. Langsung saja. Iya, langsung saja tuh. Yang ini saya kan dari tadi ada beberapa peneliti itu, kalau saya salah 2 kayaknya ini. Apa itu? Sampai 3 pertanyaan tadi lewat. Oh iya. Yang ingin saya tanyakan itu mengenai sejarah penetapan 1 Muharram. Karena kan 1 Muharram ke 1 Hijriah itu kan setelah kepemimpinan Umar bin Khattab kalau tidak salah. Itu kan bagaimana sejarah penetapan 1 Muharram ini, penetapan 1 Hijriah di 1 Muharram pada saat hijrahnya Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tadi ada beberapa budaya di kalangan masyarakat itu yang katanya kalau di bulan Muharram kan 1 Muharram kan kalau bahasa saya di Tapalang itu kan nakas ceritanya, kalau dalam buku-buku nahat. Begitu, yang sesuatu yang agak sakral lah kalau di tempat itu pernikahan. Di kalangan budaya saya juga itu kan sempat diceritakan ada beberapa kisah, bahkan orang yang masih hidup sampai sekarang itu kalau dia membangun rumah di bulan Muharram, menikah di bulan Muharram, dan pada saat 1 Muharram itu kan saat waspada, dan itu terbukti bahwasanya memang ada sesuatu memang yang rumah tangganya memang kurang akur, atau penghuninya rumahnya nanti itu akan sakit. Jadi mungkin dalil secara hadis ataupun Al-Quran mungkin entahlah tidak ada atau belum ditemukan dari segi penafsirannya, cuman kesannya terbukti gitu ya. Secara dalil akliahnya. Baik. Dalil akli mungkin tidak ada, tapi dalil akliahnya ada. Mungkin itu sekedar pendapat dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Masalah kebenarannya. Jadi kalau saya itu pertanyaan saya itu. Baik. Sejarah 1 Muharramnya bagaimana, dan yang kedua saya tambahkan pertanyaan saya, Kak. Iya. Amalan-amalan apa yang diutamakan di bulan Ramadan? Iya. Kalian dengan Pak kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru lepas kita membahas soal sugesti tadi. Ini saya melihat pada fenomena ain nih Pak Ustadz. Penyakit ain. Nah ini rame lagi dibahas penyakit ain tadi. Katanya itu penyakit ain datang dari pandangan mata. Nah kalau misalkan seseorang merasa kayak iri dengan kita, tiba-tiba yang tergerak itu apa? Itu jin ya istilahnya. Tergerak dan akhirnya itu membuat keburukan pada diri kita. Mungkin itu berkaitan dengan sugesti tadi ya. Sugesti bahwa 1 Muharram nanti nakas, orang Mamuju bilang. Sakral, sial jadinya karena katanya terbukti. Kalau tadi sempat dibahas juga sih. Mungkin bisa diperjelas gitu Pak Ustadz. Pak Ustadz Furqan? Tadi kan dia pertanyakan sejarah ya. Iya. Saya kira tadi saya sudah bahas di awal. Ya, jadi sejarahnya kan ketika Abu Musa al-Asy'ari menyurat ke Umar bin Khattab. Jadi memang sahabat Rasulullah sukses itu berdakwah. Itu kan dikelilingi 4 orang hebat. Dan itu punya simbol sebenarnya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan ada Ali gitu. Jadi Abu Bakar itu kan dia simbol tokoh sehingga selalu ada menjaga Rasulullah. Yeah. Kemudian Umar itu kan simbol kekuatan, power. Kemudian yang ketiga Utsman itu kan simbol sebagai miliarder. Yeah. Utsman. Ali itu yang cerdas, ilmuwan. Maka kalau kita mau sukses dakwah ini 4 ini harus ada ya. Harus 4 kekuatannya. Ada kekuatannya, ada pemberaninya, kemudian ada kecerdasan, uangnya, ya ada Utsmannya di sini, ada Alinya. Nah, yang punya usulan itu kan Ali. Ya.
Nah, jadi yang punya usulan bahwa yang paling pas kita penanggalan tahun ini ambil ketika peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Yathrib, waktu itu Madinah ya, sekarang Madinah Yathrib. Jadi itu sejarahnya. Kemudian yang tadi peristiwa-peristiwa yang terkait mengenai ada sial dan sebagainya, saya kira itu ya tadi sugesti aja begitu. Jadi kan ada keyakinan dalam diri, kalau kita yakin itu kan sudah setengah keberhasilan. Ya, kan dalam rumus rumus orang berjuang kan begitu. Bahwa sebelum Anda turun tanding, Anda harus yakin bahwa Anda menang. Dari situ 50% sudah keberhasilan. Sudah menang keberhasilan. Jadi kan kita harus sudah meyakini bahwa kita akan menang. Nah, itu sudah setengah kemenangan itu ya. Tinggal turun lapangannya yang setengahnya gitu. Nah, saya kira kalau dibalik ini bahwa ya ketika Anda takut, maka sudah setengah Anda sudah kalah gitu. Ya, betul, betul. Ya begitu, wah ini jatuh kayak ini ya. Ayo jatuh betul lah. Kayak kalah sebelum berperang itu kan sugesti diri kok kalah ya. Ya. Seperti hadis yang tadi dibaca Rasulullah, dibaca oleh Ustadz Nur Salim, bahwa ya sesungguhnya saya bersama dengan perasaan hambaku gitu kan. Jadi perasaan. Nah ini kan bahkan terbawa ke alam sadar kayak gitu. Apalagi sugesti dari luar lagi. Bulan Mei kok ya, bulan Mei jam aku menikah ini apa semua. Ini kan bayangkan kalau satu keluarga kasihan, satu menikah pasangan kemudian divonis begitu, ini kan terbawa kasihan. Penuh ketakutan. Wah, kok menikah haram ini kan. Wah, betul. Yang ini bahaya nih. Ini istriku jangan sampai kerasukan ini kan. Akhirnya akhirnya jadi betul. Akhirnya ini kan akumulasi dari keyakinan yang tadi ini, yang tidak memaknai substansi dari harumah ya. Yang dikatakan Ustaz tadi, ini terhormat. Kenapa tadi dia memahami bahwa haram itu ya muharram itu ya haram. Tidak sampai kepada substansi haruma yang justru dijadikan sebagai bulan yang harus kita hormati. Baik, mulai lebih kepada itu saya. Jadi tidak bahwa memang haram itu betul-betul orang cilaka ya. Mulai dari sekarang harus hijrah dari kata haram ke kata hormat tadi ya. Substansi. Hijrah pemahaman. Hijrah pemahaman. Penting. Perilaku dan keyakinan. Baik, sudah cukup jelas ya tadi Bapak Al-Mu'arrikh. Amalan utamanya seperti apa Pak Ustadz? Santu Salim mungkin. Banyak lah itu amalan utama itu yang mulai tadi kemarin asar sudah ada doa akhir tahun, tadi malam setelah maghrib ada doa awal tahun, ada juga doa Muharram, ada yang malah puasa, macam-macam. Tetapi gini, saya bukan orang ahli amal-amalan lah. Tapi intinya adalah mana hal yang membuat kita kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu saja. Mana yang membawa kita pada amar ma'ruf nahi mungkar. Segala sesuatu hal yang memiliki dimensi manfaat terhadap kehidupan ini, itulah yang harus kita hijrahkan itu. Kita bergerak, berobsesi, punya ambisi ke arah sana. Dan saya kira ini menjadi sebuah, tidak sekedar menjadi semacam memanfaatkan momentum Muharram untuk berbicara tentang perubahan dan hijrah, tapi saya kira itu adalah cara kita untuk mengilhami diri kita masing-masing. Secara pribadi saya juga harus belajar bagaimana, apa target saya agar terkategori sebagai orang yang hijrah. Hadis Nabi berkata, dan itu populer, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya berorientasi kepada Allah dan Rasulnya, pasti terkategori, pasti diganjar pahala sebagai orang yang hijrah atas nama Allah dan Rasulnya. Tapi ada juga orang yang hijrah, waktu itu kan ada asbabul wurudnya itu Ustaz. Ada juga orang yang hijrah kelihatannya mengikuti Nabi, ternyata dia lagi kejar-kejar gebetan. Waktu hijrah. Nah, hati-hati jangan sampai kita menduga bahwa kita sedang beragama padahal sedang bergaya-gayaan dalam beragama. Hati-hati begitu. Tapi untuk amalannya tadi itu apapun yang berbau kebaikan? Apapun yang berbau kebaikan. Ya, baik mungkin hari ini misalnya saya bicara tatanan keluarga saja lah.
kan nggak enak juga bicara soal rajin sholat, rajin ngaji, tapi rumah tangganya tidak bagus. Saya punya tawaran saja, tawaran saya gini, dan itu bisa menjadi diskusi kita tindak lanjut, Ustaz. Tawaran itu bagaimana kita punya program 18-20. 18-20 itu menarik dalam rumah tangga. Kita upayakan mulai dari pukul 18 sampai pukul 20 matikanlah medsos, matikanlah TV, dan ajaklah anak istri untuk mengaji. 2 jam saja loh. 2 jam saja. Karena kalau dalam peristiwa 18-20 itu saja diabaikan, maka waktu yang lain pun akan tercecer. Bayangkan betapa banyak anak-anak hari ini mengidolakan, memimpikan bapaknya menjadi imam dalam sholat. Tapi bagaimana mungkin bisa terjadi? Bapaknya tidak tahu ngaji, ya kan? Atau nggak bisa sholat, nggak tahu bisa sholat. Betapa banyak anak-anak yang merindukan dengan bahasa memelasnya, ingin dirayu, ingin digendong oleh bapaknya untuk diantar ke masjid. Tapi gimana bisa? Bapaknya tidak punya kebiasaan ke masjid. Ibu juga diharap dia hanya sibuk dengan belanja online-nya. Itu kan? Jadi jangan berharap rumah tangga itu menjadi sebuah sakinah mawaddah warahmah, hadir terlahir yang soleh dan solehah, sementara dimensi agama tidak menjadi warna dalam kehidupan. Maharnya saya terima nikahnya dengan seperangkat alat Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Tapi Al-Quran mulai dari awal perkawinan ditutup sampai saja, itu hanya menjadi pajangan saja. Dia menjadi semacam cagar budaya saja. Ya kan? Seperangkat alat sholat terlibat sempurna, nggak pernah dibuka. Sempurna. Hanya digunakan di saat 2 hari raya saja. Sholat selebihnya halangan. Ya kan? Jadi ini problem. Jangan mimpi bicara tentang anak soleh-soleh. Kalau budaya beragama, kan itu agama harus menjadi sebuah kebiasaan. Agama itu jangan hanya menjadi status di story WA saja. Agama itu dipraktekkan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Tuhan tidak melihat kepada apa yang menjadi penggambaranmu. Wala ila ajsamikum, juga tidak berada pada postur tubuhmu. Tapi apa? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu menatap dengan amat sangat pasti bagaimana pergerakan hati seseorang dan amal-amalnya. Baik. Saya kira itu. Baik, Pak Ustadz, kita sudah berada di akhir acara kita di kesempatan kali ini. Alhamdulillah respon yang baik dari pendengar, nampaknya semangat hijrah di 1 Muharram ini. Yang terutama satu hal yang harus digarisbawahi adalah Muharram ini adalah bulan terhormat, bukan bulan haram, ya. Jadi sudah banyak yang dijelaskan tadi. Dan sebelum kita akhiri, ada kesimpulan yang ingin disampaikan Pak Ustadz Nur Salim dan Ustadz Furqan, silakan. Baik, saya sederhana saja. Ada beberapa kosakata yang akan menjadi semacam rekomendasi kita untuk kita jadikan sebagai alat refleksi. Satu, setelah saya bicarakan tadi tentang Muharram, kita menggeser makna Muharram itu dari sesuatu yang amat sangat menakutkan, lalu menempatkannya pada wilayah yang terhormat. Yang kedua, hijrah. Hijrah itu kita bicara tentang persoalan bagaimana mengubah tatanan hidup. Dan tidak ada perubahan tatanan hidup, kata Pak Quraisy Shihab, kecuali mengubah dengan gaya pribadi kita masing-masing. Memulai dari pribadi kita masing-masing. Lalu yang ketiga, setelah kita bicara Muharram, bicara hijrah, kita bicara tentang kearifan, al-arifu, bersikap bijaksana terhadap berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada dalam sekeliling kita. Dengan prinsip bijak, arif dan bijaksana itulah yang kemudian akan terus-menerus memompa, menstimulan diri kita agar senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Pada saat yang sama kita bijaksana terhadap kekurangan-kekurangan tata cara beragamanya orang. Mungkin juga masih ada yang mencampur-campur antara keyakinan hitam dan keyakinan putih dan lain sebagainya. Tugas kita adalah mengajak orang kepada kebaikan sampai kapan? Hingga tetes darah terakhir. Karena itulah tugas kita di dalam mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja, terima kasih. Baik, Ustaz Furqan. Baik, sebagai penutup, hijrah ini kita tidak boleh memahami hanya arti sempit bahwa hanya
sifatnya yang kecil-kecil, namun hijrahnya harus multidimensional, di mana seorang pemimpin harus berani hijrah yakni berubah menjadi baik, ya. Jadi hijrah di konteks kepemimpinan, hijrah dalam konteks sosial, hijrah dalam konteks pendidikan, ya. Jadi seorang guru yang hijrah tentu ya guru yang mampu memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Ya, guru yang hijrah adalah guru yang hadir tepat waktu, ya, memberikan pelajaran bukan cuma transfer of knowledge, tapi mampu transfer of value. Kemudian pelajar yang hijrah ya pelajar yang tadinya malas-malasan menjadi semangat, ya. Kemudian pemuda yang hijrah adalah pemuda yang tadinya tidak semangat untuk beribadah, dia mampu hijrah kepada yang semangat, yang tidak ada prestasi menjadi prestasi. Pemimpin yang hijrah ya pemimpin yang mampu mengubah perspektif dirinya bahwa kami adalah pelayan bukan yang dilayani, bukan foya-foya tetapi menderita. Kemudian kalau tadi Ustaz Nur Salim mengatakan keluarga, inilah yang substansi, karena percuma kita akan belajar tentang negara, membahas tentang kekuatan negara kalau rumah tangga roboh, karena negara itu dibangun dari unit terkecil yakni keluarga. Maka hijrah keluarga ini, semua yang ada dalam itu ya perlu menghijrahkan diri. Seorang bapak dia harus hijrah, ya, bagaimana seorang pemimpin yang baik yang mampu membawa istri dan anak-anaknya menjadi lebih baik, makin dekat dengan Allah. Seorang ibu bagaimana menghijrahkan, ya. Kalau tadi bahasanya beliau ini ada 18-20, ya. Ini tidak bisa kalau cuma suami yang mau tanpa didukung oleh istri dan anak-anak. Jadi hijrah kebersamaan. Saya kira kalau ini dipahami hijrah multidimensional, kita tidak terjebak kepada hijrah yang sifatnya sempit, yang tereduksi hanya simbol-simbol saja, namun akan melakukan sebuah bahasanya tadi Mbak hijrah, revolusi. Ya mungkin kalau revolusi kan mengganti semuanya, lebih kepada reformasi, ya, mengubah tatanan yang tadinya tidak baik menjadi baik. Saya kira itu Mbak Hijrah. Baik, terima kasih Pak Ustaz Nur Salim Ismail, STHI MSI, dan juga Al Ustaz Dr. Furqan Mawardi MPI. Beliau ini dua tokoh pemuda yang tandemnya sangat apik pagi hari ini karena perahunya berbeda tapi tujuannya sama, ya. Iya, yang dimana satunya Ketua LDNU Sulawesi Barat dan yang satunya adalah tokoh muda Muhammadiyah selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Mamuju. Terima kasih Pak Ustaz Furqan dan juga Pak Ustaz Nur Salim sudah bersama kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bukan pertama dan terakhir kalinya bagi Ustaz Furqan, ya. Karena kalau Ustaz Nur Salim sendiri sudah beberapa kali ke sini, ya. Baik, terima kasih atas waktunya dan pendengar juga terima kasih telah bersama kami. Kami akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah bersama di acara Panorama Pagi. Selamat pagi dan sampai jumpa.